doa di rumah, Tuhan tahu di hati ibu pasti sembuh. Amin. Saya juga yakin yang dibutuhkan dari keluarga adalah kesatuan hati, ketekunan, tekun untuk saya. Jangan pernah goyah iman kita di hadapan Tuhan, karena memang Alkitab banyak mengajarkan di dalam Alkitab bahwa ketika kita percaya, kita imani, mujizat itu ada. Amin. Mujizat itu ada. Yesus Kristus, dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup saya ini sekarang. Maka hari ini sebelum jauh kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian tak tersembunyi kuasa Tak tersembunyi kuasa Allah. Saya juga katakan dengan amin Tuhan. Saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat Ya Yesus Tuhan, kembali kami datang kepadamu sampai dalam sakit yang sementara terpulih oleh keluarga, terlebih khusus ibu kasih kami yang berdamai. Kami percaya mata Tuhan sementara melihat dan memandang apa yang menjadi kerinduan hatinya. Tuhan terus bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Amin. Kami percaya Tuhan, Yesaya berkata 58, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa dan permohonannya. Tetapi yang jadi pemisah antara kami dengan manusia, antara manusia dengan Allah adalah dosa dan pelanggaran kami. Maka Tuhan, saat ini kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, hadirkan Ya, kami, Yesus. sehingga kami boleh melihat perkara yang besar yang Tuhan sementara Amin, Tuhan. hari ini. Sebelum lebih jauh kami mengimpartasi Tuhan beriman kesembuhan. Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, karena firman itu adalah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. 1 Yohanes berkata, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka Engkau adalah firman itu sendiri. Amin, Berbicara Tuhan. di tengah kami, menunjukkan Amin, perkara yang amin. ada di dalam pergumulan sakit yang ada, sehingga ketika mereka mendengar firman, iman mereka ditambahkan, mereka memiliki satu keyakinan, bahkan semangat. Lebih khusus di dunia yang ada, memiliki semangat yang lahir dari dalam, ada satu keyakinan iman bahwa Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala Amin, dokter. Tuhan. Engkau adalah penyembuh yang ajaib. Amin, Engkau amin, sanggup melakukan Tuhan. segala sesuatu dalam hidupnya hari ini. Ya, Yesus. Perkara besar terjadi, dan kami melihat betapa campur tangan Tuhan itu begitu luar biasa Amin, buat kehidupan Tuhan. Ibu Mika Ya, secara Bapa. pribadi. Inilah kami Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama kami berdoa. Amin. Amin. Di dalam Markus pasal 5 yang sudah dibilang tadi, Markus pasal 5 ayat yang ke-25 mulai tentang wanita yang pendarahan. Kenapa rema ini Tuhan kasih ke kita? Karena untuk membangkitkan semangat dan iman percaya kita yang ada. Di sini diberkatakan ini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan
engkau bertanya siapa yang menjamah aku, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya berikan judul iman adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Artinya ketika ada iman, maka sumber itu dari Tuhan itu bekerja. Karena yang menyembuhkan bukan pendoa, yang menyembuhkan adalah Tuhan lewat iman. Dari pribadi yang mengalami gumul sakit, maka dikatakan di dalam Yakobus pasal 5, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Maka di hari ini kita percaya. Kenapa saya mengangkat bacaan ini, bahwa wanita yang pendarahan selama 12 tahun bukan gampang. 12 tahun pendarahan, kita tahu bersama, wanita aja yang menstruasi aja 1 minggu 2 minggu sudah kadang tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan. Tapi ini 12 tahun. Kalau dihitung saudara, 12 tahun itu, wow, sungguh waktu yang sangat lama. Dan dikatakan di sini ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi usaha kita kemana ke dokter. Karena saya diberi hikmat oleh Tuhan, dokter pun memang dokter adalah alatnya Tuhan. Tetapi dia adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan sama dengan saya dan saudara. Tetapi kenapa tidak kalau kita langsung kepada sumbernya? Yesus adalah sumber penyembuh kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Sudah banyak penyakit yang parah saya layani saudara. Bahkan dengan keadaan yang mereka seakan-akan mereka sendiri pun tidak percaya bahwa kondisi mereka memang kenyataan yang mereka hadapi parah. Tetapi karena iman, maka di sini dikatakan Yesus berkata, "Imanmu telah menyembuhkan engkau." Jadi kembali kepada iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar itu artinya apa? Fondasi. Jadi bangun iman kita. Yang menjadi dasar kita adalah Yesus Kristus. Ketika keluarga ini membangun dasar iman di dalam Yesus Kristus, bukan pada kekayaan, bukan pada harta, bukan kepada kesuksesan, bukan kepada keberhasilan, tapi yang kita bangun iman kita adalah Yesus Kristus, karena dia adalah batu penjuru yang hidup. Maka bangun iman kita di atas dasar Yesus Kristus. Kalau pondasi kita, dasar kita kuat, rumah ini dibangun, kalau dasarnya tidak kuat, angin badai datang pasti roboh, iya kan? Kalau di kitab Injil ada dua jenis bangunan yang dasarnya dari batu dan dari pasir. Nah, yang kita maksudkan di sini dasar iman yang teguh, yaitu yang kita bangun di dalam Yesus Kristus. Maka iman akan menghasilkan satu ketekunan. Memang diperhadapkan dengan kenyataan, oh bukan ibuku yang rasa, kami memang tidak mengalami, tidak merasakan, tetapi ada berbagai-bagai pergumulan. Kenapa saya sampai melayani orang sakit habis-habisan secara totalitas? Karena di tahun 95-96 saya juga pernah mengalami sakit. Bahkan puli bungkus tulang. Kalau puli bungkus tulang mungkin masih ada kulit. Tetapi tulang bungkus kulit sudah kayak kolintang badan saya. Kalau saudara lihat saya berdiri gemuk begini, itu bukan karena saya, tetapi karena kekuatan Tuhan. Periksa ke dokter, sampai ke Pratasik ini bolak-balik. Dokter Pratasik. Yang dimana saya bilang sakit di kepala, dia suntik di kepala. Kan begitu dokter Pratasik. Sakit di paha, dia suntik di paha. Di mana-mana dibilang sakit, di situ dia suntik. Ternyata diperiksa saudara tidak ada penyakit. Tetapi saya hanya apa? Saya ingat janji kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 36. Bagaimana Hizkia divonis sakit. Amin. Tiba-tiba dia berkata, "Ah Tuhan." Jadi ada tawar-menawar dengan Tuhan. Ingatkan Tuhan bahwa kita pernah berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Ibu ini dikenal baik, saya tahu. Dikenal baik di kalangan gereja, di sekolah, sebagai guru, di kalangan mungkin lingkungan. Tapi kebaikan kita apakah tidak cukup di hadapan Tuhan? Kita bisa tagih kepada Tuhan. Kita bisa ingatkan dia. Apakah Tuhan pelupa? Tidak. Tetapi kita ingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Namun terkadang sakit penyakit, gumul sakit ini adalah teguran. Amin. Artinya teguran, Tuhan ingin kita melihat kembali ke dalam diri kita bahwa kita punya kekurangan dan keterbatasan. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Dasar yang kita bangun mungkin karena banyak doi, karena punya ini. Jadi setiap sakit kita ke dokter. Tetapi
yang Tuhan mau adalah dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Maka di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, siapa sih kita? Kita hanya debu. Mati pun kita tidak akan bawa segala sesuatu yang kita capai. Amin. Selain ini, Alkitab berkata, tubuh kembali kepada debu. Akan kembali kepada debu. Di masa pandemi ini orang corona di mana-mana, tidak pandang bulu, kaya atau miskin, orang konglomerat atau saudara memang ekonomi pas-pasan. Tetapi kalau sudah kena pandemi corona, pasti dari itu langsung tidak ada ibadah pemakaman, langsung ke kuburan. Pertanda apa saudara? Bahwa segala sesuatu yang kita bangun, yang kita cari, pengkhotbah berkata hanya usaha menjaring angin. Hanyalah sebuah kesia-siaan. Yang kita dapatkan kesuksesan apa saja. Kadang orang membangun atas dasar pangkat dan jabatan, kekayaan yang dicapai. Tetapi Tuhan berkata bukan itu yang dia cari. Yang Tuhan cari adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Hati kita yang kita bawa, ini saya Tuhan. Karena bait Allah yang sesungguhnya adalah ini. Bukan gedung gereja saudara. Kalau bait Allah, tempat persekutuan orang-orang Yahudi di Alkitab dikatakan adalah sinagog. Orang berdoa pergi ke sinagog, ke bait Allah yang dibangun oleh tangan manusia. Tetapi ingat, gereja itu akan mudah runtuh kalau diterpa dengan tsunami kayak di Palu, di mana yang saudara bencana-bencana alam terjadi, itu gereja mulai walaupun dibangun dengan miliaran, itu tandanya bahwa tidak ada arti apa-apa. Tetapi 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah itu diam di dalam kamu. Artinya bait Allah yang sesungguhnya adalah hidup kita. Nah, kalau segala sesuatu, saya selalu sering berkata begini, kalau manusia, kalau mobil rusak, dia akan kembali ke bengkel atau cari onderdil, dibawa ke dealer atau apa. Karena memperbaiki mobil itu, Bapak kalau punya kendaraan, pasti cari, onderdilnya ini yang kekurangan, harus dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Karena mobilnya asal dari situ. Tetapi kalau manusia rusak, sesuatu ada yang kurang dalam hidup kita, kembali ke mana? Kembali kepada yang menciptakannya, yaitu Tuhan. Karena asal kita adalah dari sana. Maka iman itu perlu di hari-hari ini, amin. Yesus berkata, jika aku datang ke dalam dunia, adakah aku dapati iman di bumi? Jadi iman yang dia cari. Dia tidak tanya hartamu banyak, dia tidak tanya apakah engkau rajin ke gereja atau apa. Yang jelas ujian di masa pandemi ini adalah ujian iman kita. Apakah iman kita bergantung kepada Tuhan atau kepada kekuatan harta benda dan lain sebagainya, atau kepada kesuksesan pangkat dan jabatan. Yang Tuhan mau adalah kita bergantung penuh kepada Tuhan. Maka saya ketika mendoakan Ibu Meke, saya menangis hancur hati. Saya bilang, Tuhan kasih kesempatan, jamah dan sembuhkan Tuhan. Karena apa? Hidup ini kita tidak akan punya nilai apa-apa kalau bukan karena kita bangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, yaitu iman kita. Maka bangkitkan iman kita. Ketika iman kita mulai bangkit, maka kita mulai ada semangat. Karena Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ternyata semangat itu dari dalam diri Ibu Mike. Ya, saya mau sembuh Tuhan, saya mau sembuh. Saya percaya ini hanya, memang dokter sudah vonis, ini sakit ini, ini sakit ini. Orang pun datang bicara, ini karena ini. Pendapat siapa saja orang bisa ngomong. Tetapi kita berani menolak itu dalam arti begini. Iman kita yang bekerja, yang berkata di dalam hati, Tuhan, saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Seperti yang Ibu tadi sudah katakan, harus percaya, saya sudah sembuh karena Yesus sudah mati dan bangkit buat saya. Jadi ada bertolak belakang dengan kenyataan hidup. Itulah iman. Iman itu bukan nekat, tetapi iman itu adalah sesuatu yang kita bangun, yang kita percayai bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Maka di dalam bacaan ini dikatakan begini, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Tidak ada yang dapat kita andalkan, amin. Saudara, banyak orang di hari-hari ini yang diperhadapkan kepada saya. Sampai tadi malam pun banyak saudara yang telepon, saya begini, sakit saya sudah tumor, bahkan sudah divonis ini harus diangkat di bagian dalam kandungan dan lain sebagainya karena tumor sudah menjalar. Ada yang bapak dan di air tembaga gondoknya sampai dari leher sini sampai ke buah dada, seorang bapak saudara. Jadi kembali kepada siapa saudara? Kembali kepada Tuhan. Kita bangun iman kita, karena iman itu dia akan bekerja dengan sendirinya ketika kita punya. Jadi kita melawan arus, artinya melawan arus begini. Kenyataan kan
sudah lihat sakit, kenyataan sudah begini, sudah ada ini. Oh, ini oksigen ini yang ada. Tetapi iman artinya sesuatu yang belum kita lihat, karena Ibrani 11 tadi berkata kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya begini, Ibu Mike mengharapkan ada keajaiban, ada mujizat, mengharap, tetapi kenyataan belum di depan mata. Yang nyata di depan mata adalah sakit, tetapi mujizatnya belum kita lihat. Tapi nanti sampai ke sana. Jadi yang ada di bayangan, pikiran, hati batin Ibu Mike dan Bapak adalah kesembuhan, adalah mujizat. Jadi kita harus lawan arus, melawan kemustahilan itu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Kita yang hidup ini adalah terbatas. Tetapi ketika kita masuk dalam ruang ketidakterbatasannya Tuhan, di situ terjadi mujizat. Maka di sini dikatakan dia sudah berulang-ulang diobati, tetapi tidak dapat apa-apa, malah lebih parah, habis semua harta benda. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Saya percaya keluarga ini adalah keluarga Kristen. Amin. Sudah mendengar berita tentang Yesus. Bapak sudah dengar, oh Yesus itu pembuat mujizat. Ibu juga. Bukan sudah dengar, tetapi kita sudah hidup di dalamnya. Kita sudah alami kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Maka yang dituntut hari ini adalah iman. Bayangkan kitab Injil berkata, iman sebesar biji sesawi pun sanggup memindahkan gunung. Cuma biji sesawi, kalau saudara amati biji sesawi itu lebih besar padi. Cuma kecil biji sesawi, tetapi iman sebesar biji sesawi itu sanggup memindahkan gunung. Gunung apa? Gunung persoalan, gunung pergumulan hidup, gunung sakit penyakit. Nah, iman kita akan sanggup mengatasi segala sesuatu yang ada. Maka di sini dikatakan dia mendekati Yesus. Ketika dia mendengar tentang Yesus, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah. Artinya begini saudara, keluarga ini, Ibu Mike, Bapak datang kepada Tuhan dengan tangisan, dengan yang sungguh-sungguh Tuhan. Sama dengan anak kecil dan saya aja saudara, bukan saya yang mengalami ini, tapi saya menangis. Saya menangis merengek-rengek kepada Tuhan tadi malam sampai keluar semua air mata secampur dengan akan Tuhan tolong Ibu Mike, Tuhan kasih kesempatan sembuhkan dia. Saya menangis seperti itu karena saya ingin keluarga ini melihat, mengalami bahwa mujizat itu ada. Dan kita jangan pernah mudah tergoyahkan iman kita, karena biasanya sakit penyakit itu intimidasi iblis. Saya mau berkata, Tuhan tidak pernah menciptakan sakit penyakit. Amin. Yang biasanya sakit penyakit itu intimidasi dari setan. Dia menyerang pertama adalah pikiran. Pikiran kita yang diserang. Kamu sudah begini. Apalagi kalau yang dokter katakan, oh begini Bu, harus begini, harus cuci darah. Ini sudah begini, ini airnya sudah begini. Kadang kan melemahkan. Tetapi kalau yang kita pikirkan itu yang indah-indah, yang kita pikirkan adalah mujizat, yang kita pikirkan adalah kesembuhan, maka rema dari apa yang kita pikirkan akan menjadi satu tenaga dan kekuatan di dalam diri Ibu Mike. Jadi orang-orang di sekitarnya pun harus semangat dan menopang di dalam doa sambil berkata harus pasti kamu sembuh. Kalau kita tambah begini bumbunya ya, maka orang yang menderita pun tidak ada semangat lagi. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Maka semua dari dalam. Karena pusat sentralnya Allah berbicara adalah hati. Ya, maka dikatakan Tuhan tidak melihat